asal-usul hantu yang sering kita lihat di Indonesia. Selamat datang di Bioskop Frost Diamond. Silahkan duduk dengan nyaman, pasang sabuk pengaman kalian, dan pastikan kalian tonton video ini sampai habis. Like video ini guys, klik tombol subscribe, atau kalian akan dicari. Pecah. Guys, ini Frost Diamond akan membahas asal-usul hantu yang ada di Indonesia, yang sangat populer ya guys ya. Yang sering kita dengar mungkin ada pocong, kuntilanak, genderuwo, tuyul, kuyang. Coba kalian komen guys di kolom komentar, hantu apa yang seram-seram lagi yang belum Frost Diamond bahas di video ini guys ya. Nanti aku bakal kasih love komentar kalian dan kita bakal bahas di part keduanya misalnya video ini mencapai angka 150.000 like lebih. Kalau yang nonton tapi kalian gak like, awas guys, kalian akan dicari. Pecah. Nah, jadi sekali lagi guys, Indonesia memang tidak bisa lepas dari cerita misteri di kalangan masyarakat ya guys ya. Nah, sebagai masyarakat guys, masih bisa mempercayai keberadaan hantu atau arwah orang yang sudah meninggal dunia dan dapat gentayangan menakut-nakuti kita sebagai manusia ya guys ya. Bahkan Frost Diamond aja sering ditakut-takutin nih guys ya. Biasanya nih guys ya, kalau aku keluar ke rumah gitu kan, malam-malam nih ya, kadang-kadang kayak ada sliwer warna putih gitu ya guys ya. Terus aku perhatikan kadang-kadang nggak ada, kadang-kadang pocong gitu guys ya. Coba kalian komen guys, siapa dari kalian yang pernah terjadi hal seperti itu guys. Nanti aku bakal kasih love komentar kalian ya guys ya. Nah, di video kita kali ini guys, poinnya adalah kita akan ngebahas nih asal-usul beberapa hantu yang ada di Indonesia. Yang pertama, pocong. Jadi awal mulanya itu, pocong berasal dari sebuah cerita rakyat yang konon ada yang mengatakan hantu pocong ini berasal dari orang yang sudah meninggal dunia. Udah pasti itu ya guys ya. Nah, kemudian saat dikubur, kain kafan mayat tersebut tidak dilepas, sehingga arwahnya itu gentayangan dan menjadi pocong. Hantu pocong selalu meminta tolong nih guys, biasanya ya, untuk dilepasin tali pocongnya agar arwahnya tidak gentayangan lagi. Nah, kalau tidak dilepas talinya, mayat tersebut akan bergentayangan di malam hari. Nah, biasanya itu 1 hari setelah proses pemakamannya bakal digentayangin nih guys ya. Nah, biasanya orang-orang yang akan diganggu adalah orang-orang yang ikut serta dalam proses pemakamannya, karena mereka lah yang harus bertanggung jawab dalam melepaskan tali pocong tersebut. Ini temanku pernah punya cerita ya guys ya. Nah, temanku ini punya temannya itu meninggal gitu guys. Nah, kebetulan temanku ikut dalam proses pemakamannya. Nah, kebetulan lagi guys, tali pocong itu lupa dilepas. Terus pas temanku pulang habis proses pemakaman nih guys ya, ini agak serem nih guys. Dia merasa kayak ada diikuti sama seseorang gitu ya guys ya. Tapi mungkin dia terus positif tinggi kalau itu tuh cuman firasatnya dia aja guys ya. Tapi ketika dia sampai rumah, hal-hal aneh pun terjadi. Seperti kayak ada yang jatuh aneh, terus pintunya ketutup tiba-tiba. Yang dikira angin, tapi semakin kesini semakin aneh. Akhirnya temennya yang satu lagi, karena dia itu berteman sekitar berapa dibilang 8 orang sahabat ya guys ya, merasakan keanehan yang sama juga guys. Akhirnya temanku ini berunding, apa sih yang mikir aneh gitu kan. Nah, terus di keesokan harinya teman-temanku tuh ngumpul, terus saling nanya, lah gue juga ngerasa aneh, ada apa gitu guys ya. Nah, tapi usut punya usut, ketika mereka pikir lagi, ternyata tali pocongnya lupa dilepas guys. Jadi, selain itu, hantu pocong juga akan muncul atau menampakkan dirinya di hadapan keluarganya untuk menyampaikan keinginan atau sesuatu yang belum tersampaikan nih guys. Nah, biasanya juga kalau di tempat aku juga biasanya itu seperti ini ya guys ya. Nah, jadi kayak kalian udah mulai tahu kan ya guys ya, kalau kalian ada perasaan ke seseorang, mending diungkapin aja guys sebelum nanti kalian meninggal terus ada yang belum kalian selesaikan gitu guys. Misalnya kalian belum menyatakan cinta kepada seseorang yang kalian cintai, nyatakan sekarang juga guys. Kalau ditolak masalah belakang, yang penting rasa penasaran kalian itu sudah terkabul dan tidak ada rasa penasaran lagi guys. Ini aku ada sarannya guys ya, apabila kalian melihat hantu pocong di sekitar kalian, ingatlah temanmu atau mantanmu yang meninggal saat itu. Kemudian kalian ngomong guys, kalau aku sudah memaafkanmu, pergilah dengan tenang ke alammu. Nah, ini biasanya kalau kayak gini mungkin aja ya guys, jadi logika pun benar ya guys ya. Karena hantu tuh biasanya penasaran ya guys ya, karena ada yang belum terselesaikan di dunia ini. Misalnya kalian diikutin, pasti ada sesuatu yang harus kalian selesaikan ya guys ya. Bilang aja, aku udah memaafkanmu, kamu bisa pergi dengan tenang. Bilang itu aja guys. Tapi tetap guys, nomor 1 adalah kalian harus selalu terus berdoa dan ingat sama Tuhan ya guys ya. Nah, ini juga aku mau cerita ya guys ya, kenapa pertama kali aku tahu hantu pocong ya guys ya, itu juga dari teman aku ya guys ya. Katanya nih guys ya, ini ada cerita lucu lagi guys. Emang hantu pocong itu bentuknya kayak gimana sih? Kan zaman dulu kan soalnya kan belum ada HP nih guys, jadi aku langsung nanya guys, dan aku percaya-percaya aja gitu ya guys ya. Katanya itu guys ya, hantu pocong itu memiliki bentuk yang lucu, unyu, gemes, kata temanku ya guys ya. Lah, terus aku tanya, lah kenapa? Terus kenapa lu takut? Terus teman gituin kan ya guys ya. Terus dia gini guys, karena pocong ini berbentuk seperti guling katanya guys ya, yang bisa katanya itu bisa dipeluk juga. Lah, terus aku makin bingung, bentuknya kayak guling katanya. Terus tapi dia takut. Wah, ini kayaknya bohong nih guys gitu kan. Jadi aku bingung guys ya, seremnya di mana gitu guys ya. Masa guling dia takut gitu. Nah, jadi hantu ini tuh guys ya, itu udah legend banget guys, dan sangat populer terutama di Indonesia ya guys ya. Saking populernya, Frost Diamond aja kayaknya kalah ya guys ya. Masih populeran si pocong guys, dari kakek, nenek, bocil-bocil, bayi. Bayi belum tahu ya. Iya. Pada tahu pocong guys. Ini terkenalan Just No Limit sama pocongnya aja kayaknya terkenalan pocong ya guys ya. Ini besok-besok si pocong jadi influencer kali ya guys ya.
Nah, saking populernya juga ya guys ya, sampai dibuatkan berbagai macam series film seperti kayak Pocong 1 hingga 3, ada Pocong Origin, Pocong juga Pocong, 3 Pocong Idiot, Kungfu Pocong, hingga ada Pocong minta kawin guys. Bayangin aja Pocong minta kawin, kayak mana ceritanya guys ya. Temanku aja belum kawin. Nah guys, ini akhirnya baru dikasih tahu teman-temanku guys ya, lebih detail lagi, bukan cuman guling doang ya guys ya. Nah, katanya itu ciri-ciri pocong itu waktu pada saat itu ya guys ya, katanya dia memakai kain kafan yang sangat kotor, terus wajahnya hancur, penuh belatung, tampak hitam kayak gosong gitu katanya ya guys ya, dan baunya itu seperti bangkai busuk saat dia menampakkan diri guys. Nah, kalau kita bahas menampakkan diri ya guys ya, biasanya dia ini menampakkan diri di bawah pohon beringin atau pohon pisang, bisa juga di pinggir jalan yang sepi, bisa di kuburan dan tempat-tempat angker lainnya. Coba buat kalian yang biasanya pernah ngeliat pocong, coba kalian komentar di bawah ya guys ya, dimana kalian ngeliat pocong tersebut guys. Nah, biasanya hantu ini juga bergentayangan di Indonesia, terutama di Pulau Jawa dan di Sumatera ya guys ya. Ini kayaknya kalau di Bali agak jarang ya guys ya, karena agak beda server sedikit guys. Nah, sama kayak hantu Indonesia pasti beda sama hantu yang ada di Jepang gitu guys ya. Kalau di Jepang kan ada Sodako, Kuchisake Onna. Kalau di Indonesia kan pocong, kuyang, dan lain-lainnya sebagainya ya guys ya. Nah, namun pocong ini biasanya juga dikabarkan suka menampakkan dirinya juga di Malaysia guys. Warga Malaysia menamakan pocong dengan nama hantu bungkus karena bentuknya yang dibungkus layaknya permen makanan bocil. Dalam kenyataan juga ya guys ya, hantu pocong ini berpindah tempat dengan melayang-layang atau menghilang, bukan melompat-lompat guys, bukan parkour guys. Nggak seperti apa yang kita lihat di TV-TV. Kalau di TV-TV biasanya kalau kita lihat pocong tuh kan jalan itu lompat-lompat ya guys ya, tapi sebenarnya itu dia tuh bisa melayang-layang, terus bisa menghilang tiba-tiba guys ya, seperti hantu pada umumnya. Nah, biasanya kalau hantu itu nggak nyentuh sama tanah guys, jadi dia tuh melayang guys, kayak layangan guys. Nah, kenapa banyak orang yang beranggapan pocong melompat-lompat? Karena banyak orang yang melihat pocong itu tahunya dari film, sekali lagi ya guys ya, sinetron dan juga series, bahwa pocong itu bergerak dengan cara melompat-lompat. Lah iya juga guys, kenapa dibikin lompat-lompat? Tapi kalau dibikin melayang guys, bikinnya agak susah ya guys ya. Makanya dibikin lompat-lompat guys. Masuk akal ya guys ya. Nah, konon ada yang pernah melihat sebuah pocong yang sedang melayang-layang di langit di dalam rumahnya pada malam hari guys. Tapi mungkin beberapa dari kalian juga ada yang memiliki kemampuan khusus atau hal-hal yang seperti itu dan mengatakan melihat pocong secara langsung bergerak dengan melompat-lompat. Nah, dua hal ini masih menjadi perdebatan juga dan aku pun masih bingung nih guys. Yang asli itu terbang atau lompat-lompat kayak tupai gitu ya guys ya. Jadi menurut kalian pocong yang asli itu gimana sih guys? Yang lompat-lompat atau yang melayang-layang guys? Coba komen di bawah ya guys ya. A few moments later. Nah, ini satu paling penting nih guys kalau kita bahas pocong ya guys ya. Ada namanya tuh pocong merah. Pocong merah biasanya dibilang varian pocong yang paling sangat ditakutin karena reputasinya yang tidak terduga dan sangat agresif. Pocong ini lahir dari seseorang yang ingin membalas dendam atas kematian dirinya yang tidak menyenangkan. Bisa karena dibunuh, dijebak, atau hal lainnya ya guys ya. Warna merah pocong ini dikaitkan dengan perasaan marah dan dendam yang dirasakan oleh orang tersebut sesaat sebelum kematian. Karena sifatnya yang ganas dan berbahaya, banyak orang percaya pocong merah adalah raja atau pemimpin dari pocong. Jadi itulah asal usul dari pocong ya guys ya. Oke. 2. Kuyang. Nah, kalau bahas kuyang, mungkin kalian udah pernah nonton video aku ya guys ya. Nah, dalam mitosnya kuyang dikenal sebagai makhluk jadi-jadian yang konon muncul di Pulau Borneo atau bisa kita sebut dengan nama Kalimantan. Nah, kuyang ini diceritakan sebagai seseorang wanita yang menuntut ajaran ilmu hitam untuk mencapai kehidupan abadi. Ia juga bisa melepas kepala dari bagian tubuhnya dan terbang bersama organ tubuhnya seperti jantung, hati, usus, dan ginjal yang masih menempel dan utuh guys. Ini aku masih punya pertanyaan ya guys ya, kalau dia terbang seperti itu ya guys ya, kok bisa masuk lagi ke badannya terus dengan menyatu dengan apa namanya organ-organ tubuh lainnya gitu ya guys. Ini masih menjadi misteri yang mungkin aku masih bertanya-tanya ya guys ya. Coba kalian komen ya guys ya, buat yang tahu itu sebenarnya kayak gimana sih ya guys ya. Ini cuma di channel First Diamond kita belajar sambil bermain ya guys ya. Jadi apa kalian tunggu like video ini sekarang juga guys, subscribe buat yang belum ya guys ya. Iya. Ada yang bilang juga guys, udah kayak mainan Lego aja ya guys ya. Kuyang ini bisa dilepas pasang gitu guys. Nah, apabila kuyang terbang di malam hari ya guys ya, ia akan membawa kepalanya saja dan biasanya ada semacam cahaya merah atau api kecil yang mengikutinya guys ya. Nah, kalau di Bali guys ya, biasanya kalau api kecil itu adalah banaspati. Misalnya kalau kalian pengen aku bahas itu guys, komen di bawah ya guys ya. Kita akan sama-sama belajar guys. Oke. Nah, biasanya kalau orang yang melihat kuyang terbang, biasanya melihat terbang seperti burung besar dan melihat ada warna merah-merahnya kayak gitu guys. Kalau pada siang hari, seorang kuyang akan menjalani hidup sehari-hari sebagai orang normal saja. Tetapi biasanya ia bakal sering menggunakan baju seperti jubah. Nah, baru deh pada malam hari kuyang akan terbang untuk mencari darah bayi atau darah persalinan untuk dihisap sebagai sarana menambah kekuatan ilmu.
mulutnya nih guys, katanya ya guys ya. Seperti dilansir dari buku kumpulan kisah nyata hantu di 13 kota karya Argo Wikanjati, kuyang adalah manusia hantu yang suka menghisap darah bekas seorang ibu sehabis melahirkan. Bahkan suka menghisap darah bayi yang baru juga dilahirkan. Nah, kuyang ini juga memiliki 2 taring di kiri dan di sebelah kanan nih di dalam mulutnya. Jangan-jangan dulu kuyang ini ikutan syuting ganteng-ganteng serigala ya guys ya, barengan Prilly sama Aliando guys. Nah, biasanya juga kalau kuyang ini sering mencari mangsa pada malam hari. Dan untuk mengelabui korbannya sewaktu-waktu, kuyang bisa berubah menjadi seekor burung atau kucing. Yang biasanya tuh kalau kita lihat tuh biasa cuman burung lewat, apaan sih kucing lucu banget gitu ya guys ya. Jadi kekecoh kita guys. Jangan sampai kalian tertipu juga ya guys ya. Ini bahaya nih. Makanya kita sama-sama belajar gitu ya guys ya. Jangan-jangan juga guys ya kucing oranye yang sama ini yang galak itu bisa jadi kuyang guys ya. Ketika melakukan aksinya, konon kuyang akan meninggalkan badannya. Jadi dia bakal mencari tempat yang aman dan terlindungi. Sementara kepala kuyang akan mencari bayi yang baru lahir, ari-ari dan darah nifas sebagai mangsanya. Di Kalimantan juga kuyang kerap menampakkan diri di saat mencari darah perempuan yang baru melahirkan di rumah sakit. Untuk menjauhkan dari gangguan kuyang, banyak orang tua meletakkan gunting, pisau, dan pemotong kuku di samping tempat tidur bayi yang baru lahir ya guys ya. Ini kalau masih zaman aku ya guys, masih kayak gini guys, masih ditaruh gunting, pisau, pemotong kayu. Mungkin kalau zaman sekarang masih ada, cuman jarang ya guys ya, bener nggak? Soalnya makin kesini nih guys ya, yang seperti ini mungkin kita nanti sekitar 10 tahun ke depan nggak percaya gitu ya guys. Tapi sebenarnya ada gitu guys ya. Kelak juga bisa jadi fakta dan mitos. Nah, selain itu katanya juga nih guys ya, temen aku banyak yang bilang orang Banjar. Mungkin kalau kalian nggak tahu, orang Banjar itu adalah suku asli yang menetap di Pulau Kalimantan. Mereka juga menggunakan tali ijuk untuk mencegah dan menghindari gangguan kuyang dan makhluk halus. Sebab kononnya katanya kuyang makhluk halus itu takut dengan tali ijo. Caranya dengan mengikatkan tali ijo tersebut di sekeliling bagian atas rumah. Biasanya kuyang yang melayang bersama organ tubuhnya itu akan tersangkut di tali ijuk yang terpasang di atap. Oleh sebab itu orang-orang zaman dulu sering meletakkan dedak atau tali ijuk di atap rumahnya. Nah, kalau kita ngomongin untuk membunuh kuyang nih guys ya, seseorang harus menemukan tubuh bagian bawah yang ditinggalkannya. Ini kan kepalanya yang terbang nih guys ya, jadi sisa badannya doang. Kalau kalian bisa nemuin badannya, orang harus memasukkan benda-benda tajam di sambungan lehernya nih guys ya. Kayak misalnya bisa kalian pedang, pisau, keris gitu ya guys ya. Hal itu guys akan membuat kuyang tidak akan bisa menyatu kembali dengan tubuhnya dan akan membuatnya mati lemas guys. Jadi itulah asal-usul dari pocong dan kuyang. Kira-kira di next video, kalau video ini banyak yang like, kita bakal bahas apa lagi guys? Coba kalian komen di bawah guys ya. Kalau kalian nggak like, sudah dipastikan kalian akan dicari. Ciao.